Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, awthaqur raja'i raja'ul 'abdi li rabbih wa asdaqul dhununi husnul dhanni billahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qala Yahya bin Mu'adz, dan sungguh mengatakan salah satu ulama sufi abad ketiga, yaitu Yahya bin Mu'adz, awthaqur raja'i raja'un 'abdi li rabbih. Harapan yang paling bisa dipercaya adalah harapan seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi harapan yang paling dipercaya, yang paling benar, yang paling fiqh, yaitu ketika seorang hamba berharap kepada Allah, bukan berharap kepada manusia. Karena berharap kepada hamba itu percuma. Sehingga dikatakan di sini awthaqur raja'ul 'abdi li rabbih. Harapan yang paling bisa dipercaya yaitu ketika seorang hamba berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya berharap, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak mungkin mengecewakan. Wa asdaqud dhununi husnul dhann billahi ta'ala. Dan paling benarnya sangkaan. Jadi ketika kita berprasangka, yang paling benar yaitu ketika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling benar. Husnul dhann billahi ta'ala, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Wa min mawatini husnul dhanni billahi ta'ala allati la yanbaghi lil 'abdi ay yufariqahu biha awqatus syada'idi wal mihan. Awqatus syada'idi itu mubtada bagi min mawatin, jadi jangan diakhirkan. Wa min mawatini husnul dhanni billahi ta'ala, dan termasuk tempat-tempat bagus sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, allati la yanbaghi lil 'abdi an yufariqahu fiha, yang tidak sepantasnya bagi seorang hamba meninggalkan husnul dhann tadi di dalam itu tempat-tempat. Tempat tersebut tempat apa saja, ketika apa saja, yaitu awqatus syada'idi, waktu-waktu kesusahan. Jadi tempat-tempat yang sepantasnya seorang hamba berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika seorang hamba ditimpa kesusahan. Karena kalau misalnya ditimpa kesenangan, sudah pasti seorang hamba pasti sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih nikmat, alhamdulillah, Allah maha pemberi nikmat, Allah maha dermawan dan lain sebagainya, pasti. Kenapa? Karena ketika diberi nikmat pasti sangka baik. Tapi ketika seseorang diberi kesusahan, disitulah letak kita, apakah suudzon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan di antara tempat-tempat yang sepantasnya bagi seorang hamba tidak meninggalkan sangka baik, yaitu ketika seseorang berada di dalam kesusahan. Wal mihani, dan awqatul mihan,
di waktu-waktu ditimpa cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mihan jamak daripada mihnah. Ketika ditimpa cobaan, musibah, maka disitulah sepantasnya seorang hamba harus husnudzan kepada Allah, jangan ditinggalkan. Wa hululil masaibi awqat hululil masaib, waktu-waktu datangnya musibah-musibah. Fil ahli, di dalam keluarganya ada yang meninggal, anak, orang tua, istri dan lain sebagainya, maka disitulah sepantasnya seseorang hamba sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan berprasangka baik timbullah sifat-sifat yang baik seperti sabar dan lain sebagainya. Merambat ke sifat-sifat yang baik. Wal mali, dan hartanya hilang, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang 1 juta, sangka baik bahwasanya Allah menggantikan 2 juta, 3 juta dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mengetahui. Disitulah letak hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ditutup itu termasuk kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutupnya hikmah di balik cobaan, di balik musibah, itu termasuk kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah dijelaskan kemarin, bahwasanya apabila seseorang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu yang samar-samar, misalnya kita tidak kuat, misalnya kita didengarkan rintihan ahli kubur 24 jam, kita didengarkan rintihan ahli kubur, maka saya kita bisa mati, meninggal. Tapi dengan hikmah bijaksana, kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, telinga kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar rintihan ahli kubur. Adapun aulia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak 24 jam mereka mendengar. Sesekali saja dibukakan, diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya ditutup segala rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala itu termasuk kebijaksanaan juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal badani, dan badan ditimpa musibah di dalam badan, kecelakaan dan lain sebagainya, maka hendaklah seorang hamba selalu sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna yaqa'a bisababi 'adami dzalika fil jaz'i was-sukhti, agar supaya seseorang abd, seseorang hamba, dia tidak jatuh dengan sebab itu tadi musibah, sebab cobaan, sebab kesusahan, tidak jatuh di dalam apa? Fil jaz'i, di dalam gelisah. Kok gini ya Allah, kok gini ya Allah. Wasukhti, dan marah. Jadi ketika husnudzan, seseorang bisa menahan amarahnya, seseorang bisa sabar, seseorang bisa tidak gelisah. Katanya Al-Imam Ibn Abbad An-Nawawi. Terus Wasayati hadal ma'na fi kalamil mu'allif rahimahullah, wa huwa qawluhu man dhanna infika lutfihi an qadarihi fadzalika likusuri nadarihi. Wasayati hadal ma'na, dan selagi akan datang ini arti di dalam ucapan Imam Ibn Atha'illah Sakandari, wa huwa, dan itu kalam, qauluhu, ucapan Imam Ibn Atha'illah Sakandari, man dhanna infikaka lutfihi an qadarihi fadzalika liqusuri nadarihi. Katanya Imam Ibn Atha'illah Sakandari, nanti di dalam hikmah-hikmah yang akan datang, katanya Imam Ibn Atha'illah Sakandari, barang siapa yang menyangka bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada lutfihi, kelembutannya. Jadi diberi kesusahan,
nggak ada lembutnya Allah. Diberi cobaan nggak ada lembutnya Allah katanya. Maka itu disebabkan karena kurangnya akalnya orang tersebut, kurangnya pemikiran orang tersebut. Makanya dikatakan mambana, barang siapa yang menyangka infika kalutfihi, tidak adanya. Infikat artinya asal infikat itu adalah lepas, tapi ya maksudnya tidak ada lutfihi, kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala, an qadarihi, daripada takdir Allah, maka fadhalika, maka hal tersebut lil usuri nadharihi, karena kurangnya akalnya, kurangnya pemikiran orang tersebut. Jadi di setiap, baik itu nikmat Allah, di setiap musibah yang diberikan oleh Allah, di setiap kesusahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti di dalamnya ada lutuf daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya pasti ada kelemah lembutan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja sebagian manusia atau mayoritas manusia itu tidak memahami. Terus, wa min a'dhami mawatini husni dhanni billahi ta'ala halatul mauti. Wa min a'dhami mawatini husni dhanni billahi ta'ala halatul mauti. Katanya Imam Ibn Abbad An-Nafazi Syarah Hikam, termasuk daripada paling besarnya mawatin, tempat-tempat sangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika meninggal. Karena ketika meninggal itulah seseorang dilihat amalnya baik, maka dia husnul khotimah. Kalau misalnya tidak baik terakhirnya, maka namanya su'ul khotimah. Jadi tempat dipandangnya khotimah itu yaitu ketika hendak mati. Makanya para ulama fikih di setiap kitabnya di dalam bab jenazah itu pasti menganjurkan bagi orang yang mendatangi orang yang mau meninggal, hendaklah dia mengajari kepada si mayit untuk sangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus, wa qad jaa fil khabari la yamutunna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billahi ta'ala. Wa qad jaa fil khabari, dan sungguh datang di dalam hadis, la yamutanna ahadukum, janganlah meninggal seseorang di antara kalian illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, kecuali dia sangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sangat penting sangka baik ketika hendak meninggal. Terus, wa fi hadisi Jabir man istata'a minkum alla yamuta illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala falyaf'al. Wa fi hadis Jabir man istata'a minkum, dan di dalam hadis Jabir isinya man istata'a minkum, barang siapa yang mampu di antara kalian, alla yamuta, bahwa man tadi seseorang tadi tidak meninggal, illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, kecuali melainkan dia sangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, falyaf'al, maka hendaklah man tadi melakukan. Artinya barang siapa yang mampu ketika hendak meninggal dia sangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Terus, thumma tala hadhihi ayat wa dzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardakum. Jadi hadis Jabir maksudnya Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah, sehingga dikatakan di sini itu matala, maksudnya Nabi. Lalu Nabi membacakan hadhil ayat, akan ini ayat apa? Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardakum. Dan demikian itu dhannukum, dugaanmu, sangkaanmu,
alladzi dhanantum, yang kalian atau kamu sangkakan, birabbikum, dengan Tuhanmu, ardakum, wanukum tadi, ardakum, membinasakan kalian. Terus wa li'annahu ta'ala qala fima ruwiya anhu ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadun nabi ma syaa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam hadis qudsi, fima yurwa anhu, di dalam riwayat yang diriwayatkan anhu, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadun nabi ma syaa. Aku menurut sangkaan hambaku kepadaku. Falyadun nabi ma syaa, hendaklah seorang hamba abad dia menyangka aku ma syaa, apa yang dia kehendaki. In dhanna khairan atau in dhanna syarran, baik ia menyangka baik, kalau misalnya dia menyangka baik maka hasilnya baik, kalau misalnya menyangka buruk maka hasilnya buruk. Jadi hikmah di balik cobaan atau musibah atau penyakit itu kan ditutup oleh Allah Subhanahu. Ketika ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah manusia memilih di antara dua pilihan. Engkau wahai hambaku, ketika aku beri cobaan, apakah engkau husnudzon atau suudzon? Kalau misalnya engkau husnudzon, aku akan merealisasikan sangkaan baik. Tapi kalau misalnya engkau suudzon, maka aku realisasikan suudzon. Jadi tergantung daripada si hamba tadi. Kalau misalnya hamba tadi husnudzon, maka hasilnya baik. Tapi kalau misalnya hamba tadi suudzon, maka hasilnya buruk. Jadi ditutupnya itu hikmah agar supaya kita husnudzon atau suudzon. Makanya dikatakan falyadun nabi ma syaa, maka hendaklah dia seorang hamba tadi menyangka menurut apa yang dia kehendaki. Artinya kalau misalnya sangka baik, maka dia dapat kebaikan. Sangka buruk, maka dia dapat buruk. Terus qala Abu Talib al-Makki radhiyallahu anhu, wa kana Ibnu Mas'ud yahlifu billahi ma asana 'abdun dhannuhu billahi ta'ala illa a'tahu Allah 'azza wa jalla dzalika. Qala Abu Talib al-Makki radhiyallahu ta'ala, berkata Abu Talib al-Makki radhiyallahu anhu, wa kana Ibnu Mas'ud yahlifu billahi ma ahsana 'abdun dhannahu billahi ta'ala illa a'tahu Allah azza wa jalla dzalika. Abu Talib al-Makki pernah mengatakan, katanya Abu Talib, sahabat Abdullah bin Mas'ud ada pernah bersumpah bahwasanya tidaklah membaguskan seorang hamba sangkaan itu abad billahi ta'ala dengan Allah, illa a'tahu Allahu azza wa jalla dzalika, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikanku kepada itu abad dzalika, akan itu kebaikan, akan itu ihsan tadi, kebaikan. Li'anna al-khaira kullahu biyadihi, karena sesungguhnya segala kebaikan, khaira kullahu, kebaikan kullahu seluruhnya, biyadihi, di kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza a'tahu hasuna dhannu bihi faqad a'tahu ma yadhunnuhu. Fa idza a'tahu husna dhanni bihi faqad a'tahu ma yadhunnuhu. Katanya Ibnu Mas'ud, kalau seorang hamba memberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan sangka baiknya dia kepada Allah, maka Allah akan memberikan juga akan apa yang dia sangkakan. Oh, kemungkinan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatku dengan penyakitku, maka Allah akan angkat derajat hamba tersebut.
kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosamu, maka Allah akan menghapuskan dosa orang tersebut. Makanya dikatakan fa'idha a'ta, maka apabila hamba abad memberikan kepada Allah husnul dhanni bihi, sangka baik bihi dengan Allah, faqad a'ta, maka sungguh Allah akan memberikan kepada itu abad sesuatu yang abad tadi menyangka akan itu terus li'anna alladhi hasana dhannahu bihi huwa alladhi arada an yuhaqqiqahu lahu. Li'anna alladhi hasana dhannahu bihi huwa alladhi arada an yuhaqqiqahu lahu. Karena orang yang sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dia ingin agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan, merealisasikan apa yang dia sangka. Karena orang yang sangka baik kepada Allah berarti dia ini ingin agar supaya Allah mewujudkan apa yang dia sangkakan. Karena tadi husnudzan bisa berefek samping kepada apa yang dia inginkan. Istilahnya akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Li'anna alladhi, karena sesungguhnya orang hasana yang membaguskan itu alladhi dhannahu, akan sangkaan itu alladhi bihi dengan Allah, huwa alladhi, itu orang adalah orang arada yang menghendaki itu alladhi, itu orang an yuhaqqiqa, bahwa Allah mewujudkan, merealisasikan akan itu dhann lahu, bagi itu alladhi, bagi itu orang. Terus وقد روى عن أبي نضر بن حيان قال خرجت عائدا ليزيد بن الأسود فلقيت واثلة بن الأسبع وهو يريد عيادته فدخلنا عليه وهو في فراشه. وقد روي, dan sungguh diriwayatkan, an Abi Nadhr. Kalau di sini an Abi Nadhr bin Hayyan, itu kemungkinan binnya enggak ada. Abu Nadhr Hayyan namanya, Abu Nadhr namanya Hayyan. An Abi Nadhr Hayyan qala kharajtu a'idan li Yazid bin al-Aswad. Katanya Abi Nadhr Hayyan, aku hendak mengunjungi, aku hendak menjenguk Yazid bin Aswad. Falaqitu Wathilah bin al-Asqa'i, lalu di jalan aku bertemu dengan Wathilah bin Asqa. Katanya Abi Nadhr bin Hayyan, Wathilah bin Asqa termasuk sahabat. Wa huwa yuridu iyadatahu, hal keadaan Wathilah menghendaki mengunjungi Yazid bin Aswad. Jadi katanya Abu Nadhr bin Hayyan, aku mau mengunjungi Abul Aswad, Yazid bin Aswad julukannya Abul Aswad. Hendak mengunjungi Abul Aswad yang lagi sakit yang membawa kematian. Aku mau mengunjungi Abul Aswad. Di tengah jalan bertemu dengan Wathilah bin Asqa. Dia Wathilah bin Asqa sama juga tujuannya hendak menjenguk Abul Aswad. Akhirnya aku berdua mengunjungi Abul Aswad. Terus fadakhalna alaihi, maka kami berdua masuk alaihi, atas itu Yazid bin Aswad atau Abul Aswad. Wa huwa fi firashihi, Abul Aswad sudah berada di firashihi, di kasurnya, artinya tidak bisa bangun lagi. Falamma ra'a Wathilata, manakala Abul Aswad atau Yazid bin Aswad tadi melihat sahabat Wathilah, basata yadahu, dia menghamparkan yadahu, membentangkan, menghamparkan yadahu, tangannya. Jadi dibuka tangannya, fatahah, dibuka tangannya. Artinya sini, ibaratnya sini,
tanganmu mana? Seperti itu. Wa tafiqa yushiru ilaihi, dan Abul Aswad dia memulai yushiru mengisyaratkan ilaihi kepada Wathilah. Mana tanganmu? Ibaratnya mana tanganmu wahai Wathilah, sini. Fa'aqbala Wathilatu, maka sahabat Wathilah dia menghadap maju. Hatta jalasa 'alal firashi, sampai Wathilah tadi dia duduk 'alal firashi, di kasur. Wa akhadha Yazid bin al-Aswad bi kaffai Wathilata. Lalu setelah tadi menyuruh dekat, Abul Aswad tadi dia memegang dua telapak tangannya Wathilah bin Asqa, hatta ja'alahuma ala wajhihi, sehingga Yazid, Abul Aswad tadi, Yazid dia menjadikan kedua telapak tangannya Wathilah ala wajhihi, di wajahnya. Faqala lahu Wathilah, maka berkata kepadanya Wathilah, terus apa? Faqala lahu Wathilah, as'aluka an syai'in tukhbiruni. Qala la tas'aluni an syai'in a'lamahu illa akhbartuka bih. Qala lahu Wathilah, kaifa dhannuka billahi azza wa jalla? Qala dhanni wallahi billahi hasanun. Qala fa abshir, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi, inna dhanna bi khairan wa in dhanna bi syarran. Faqala lahu Wathilah, setelah dipegang kedua tangannya Wathilah, lalu Wathilah mengatakan kepada Yazid, kepada Abul Aswad, as'aluka an syai'in tukhbirunihi. Dikatakan yang putih itu nunnya tertuju. Nunnya dulu baru ya. Faqala lahu Wathilah, maka mengatakan kepada Yazid Wathilah, as'aluka, wahai Yazid, wahai Abul Aswad, aku meminta kepadamu tentang sesuatu, tukhbirunihi, yang engkau beritahu kepadaku, akan itu syai'. Qala, maka berkata Abul Aswad, la tas'aluni an syai'in a'lamuhu illa akhbartuka bihi. Maka Abul Aswad menjawab, segala sesuatu yang aku tahu sudah aku beritahu kepadamu, katanya Abul Aswad. La tas'aluni, tidaklah engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu yang telah aku ketahui akan itu syai', illa akhbartuka bihi, melainkan telah aku beritahu kepadamu bihi, dengan itu syai' tadi. Qala lahu Wathilah, maka Wathilah mengatakan, kaifa dhannuka billahi azza wa jalla. Jadi Wathilah mengatakan kepada Abul Aswad yang hendak meninggal, yang mau meninggal, kaifa dhannuka billahi azza wa jalla, bagaimana keadaanmu sekarang, sangkaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, berkata Abul Aswad, dhanni wallahi billahi hasanun, sangkaanku demi Allah kepada Allah itu hasanun, baik. Qala, maka berkata Wathilah, fa'abshir, bergembiralah engkau wahai Abul Aswad, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi bersabda membawakan hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku menurut sangkaan hambaku kepadaku. In dhanna khairan ay fa khairun, apabila hambaku tadi menyangka baik, fa khairun, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa in dhanna syarran ay fa syarrun, dan apabila dia menyangka buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Terus وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ظنك بربك قال يا رسول الله حسن الظن قال فظن به ما شئت فإن الله تبارك وتعالى عند ظن المؤمن به. Waruya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dan diriwayatkan daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sahabat Abu Sa'id ada pernah mengatakan, meriwayatkan, menceritakan bahwasanya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maridun. Nabi pernah menjenguk orang sakit. Maka lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ketika sudah bertemu dengan orang sakit tadi mengatakan kepada marid tadi, lahu kepada marid, kaifa dhannuka bi rabbika? Bagaimana sangkaanmu kepada Tuhanmu? Qala ya Rasulullah hasanul dhanni, aku menyangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Nabi mengatakan fadhunna bihi ma syi'ta, maka sangkalah baik kepada Allah masyita, apa yang engkau kehendaki. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada mengatakan, berfirman, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala inda dhannil mu'mini bihi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menurut sangkaan hambanya kepada Allah, sangkaan mukmin bihi dengan Allah. Terus وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. Dan meriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, sesungguhnya sangka baik kepada Allah itu termasuk baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus qultu wal akhbaru wal atharu fi raja'i wa husni dhanni billah wa sa'ati rahmatihi aktsaru min an tuhsa. Katanya Imam Ibn Abbad An-Nafaji mengakhiri akan ucapan masalah husnudzan, katanya Imam Ibn Abbad syarah Hikam, hadis-hadis dan ucapan-ucapan sahabat atau perbuatan sahabat, al-akhbaru hadis-hadis, wal atharu akan jamak daripada athar, yaitu ucapan ataupun perbuatan daripada sahabat dan tabi'in, itu namanya athar. Fir raja, di dalam pengharapan kepada Allah, wa husnul dhanni billahi, di dalam sangka baik kepada Allah, wa sa'ati rahmatihi, dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis dan athar itu aktaru, sangat banyak, min an tuhsa, daripada dihinggakan. Terus wa mutala'atuha mimma yazidul murida quwwatan fi hadzal maqami, dan membaca itu akhbar, hadis-hadis Nabi yang tentang sangka baik kepada Allah, membaca kitab yang di dalamnya ucapan-ucapan sahabat dan perbuatan-perbuatan sahabat tentang tentang sangka baik kepada Allah, itu termasuk mimma yazidul murida quwwatan fi hadzal maqami, termasuk sesuatu yang menambahi seorang murid kekuatan di dalam ini makom, yaitu makom husnudzan. Jadi ketika kita mau mutalaah, makanya dikatakan inda dzikr salihin tanzilur rahmah, ketika mengingat orang-orang saleh maka turunlah rahmat. Begitu juga ketika kita membaca akan ucapan-ucapan sahabat, ucapan-ucapan tabi'in, perbuatan-perbuatan sahabat, perbuatan-perbuatan tabi'in yang berkaitan dengan sangka baik kepada Allah, bisa menimbulkan rahmat, bisa menimbulkan kekuatan kita, menambah kekuatan kita di dalam sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus faman arada syifaa fi dzalika fa'alayhi bi mutala'ati kitabi ar-raja'i
kitab Ihya. Qala ba'duhum. Faman arada syifa'a, maka barang siapa yang menghendaki kepuasan fi dzalika, di dalam mutalaah tadi, artinya barang siapa yang ingin kepuasan di dalam membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan husnudzan, artinya kitab yang mencakup banyak, fa'alaihi bimutalaati kitabil raja min qutil qulubi wa kitabil ihya'i, maka hendaklah dia membaca kitab raja daripada kitab yang bernama Qutul Qulub, karangannya Abu Thalib Al-Makki. Jadi ada nama kitab Qutul Qulub di dalam bab Ar-Raja. Di situ dijelaskan sangat banyak, sangat perinci, sangat luas tentang masalah husnudzan billah. Jadi kalau misalnya seseorang kepuasan di dalam membaca, maka bacalah kitab Qutul Qulub di dalam bab Ar-Raja. Begitu juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin di dalam bab Ar-Raja. Di situ banyak menjelaskan tentang akhbar dan hadis-hadis, ucapan-ucapan, perbuatan baik sahabat atau tabi'in yang menjelaskan tentang husnudzan billah. Terus qala ba'duhum ma ziltu arjullaha hatta ka'annani ara bi jamali sun'i ma huwa sani'u. Berkata sebagian ulama, wa ma ziltu arju hatta ka'anni ara bi jamili sun'i ma huwa sani'u. Ma ziltu arjullah, aku senantiasa berharap kepada Allah. Jadi selalu berharap, sehingga karena aku selalu istiqomah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah aku melihat segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu bagus. Hatta ka'annani, sehingga seolah-olah aku karena selalu rojak kepada Allah, seolah-olah aku melihat bijamilis sun'i, dengan bagusnya ciptaan Allah, akan sesuatu barang ciptaan, huwa Allah lah sani'u, yang menciptakan. Huwa sani'u, sesuatu barang, sesuatu ciptaan, huwa yang Allah, sani'u yang membuat itu atau menciptakan itu barang atau sesuatu tadi. Jadi karena aku sering, katanya ba'dul ulama, karena aku sering rojak kepada Allah, karena aku sering sangka baik kepada Allah, maka setiap segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku melihatnya jamil, aku melihatnya baik. Terus ثم بين رحمه الله تعالى الحلة التي بمنازلتها يتحقق العبد في مقام حسن الظن بالله تعالى، وهو وقوف العبد بباب الله وتعلق قلبه بوحدانيته. Lalu Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari menjelaskan Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari al-halatan allati bimunazalatiha yatahaqqaqul 'abdu bimaqami husnul dhanni billahi ta'ala. Keadaan yang dengan menduduki keadaan tersebut, seorang hamba bisa yatahaqqaq, bisa nyata, bisa yakin seorang hamba nyata, seorang hamba fi maqami husnul dhanni billahi ta'ala, di dalam maqam sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa, dan itu tadi, uquful abadi, menetapinya seorang hamba bibabillahi, di pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya selalu berada di pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'alluqu qalbihi, dan berkaitannya hatinya itu hamba biwahdaniyatihi, dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik mengesahkan daripada Tuhan-Tuhan yang lainnya ataupun mengesahkan daripada seluruh makhluk. Artinya selalu mengesahkan hatinya, selalu mengesahkan, artinya tidak ada makhluk di alam ini, tidak ada kecuali Allah Subhanahu
wa ta'ala. Terus wa asyara ila anna dzalika huwa ghayatun na'imi wa muntahal amani la ma tatawahhamuhu an-nafsu wa tatlubuhu minan na'imi al-ma'quli wal umniyati allati tafna wa tazula. Dan Imam Ibn Athaillah Sakandari mengisyaratkan kepada bahwasanya hal tersebut itu termasuk puncak daripada nikmat. Kalau seseorang bisa sangka baik kepada Allah, selalu sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah puncak kenikmatan. Seperti sudah pernah dijelaskan di Jumat yang lalu, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sangatlah nikmat. Karena kalau misalnya suudzon kepada Allah, akhirnya timbul gelisah, keluh kesah dan lain sebagainya. Tapi ketika seseorang bisa selalu sangka baik, hatinya selalu tenang, gak gelisah, nyaman. Yang hidup, kalau hidup selalu nyaman, tidak gelisah, itu kan yang dicari. Makanya dikatakan itu adalah ghayatun na'imi, puncak kenikmatan, wa muntahal amani, dan puncak daripada cita-cita, keinginan atau harapan. La, tidak sesuatu tatawahamu, membayangkan ku akan itu ma an-nafsu wa tatlubu, dan nafsu menuntut hu akan itu minan na'imil ma'quli, daripada nikmat-nikmat yang terikat, wal umniyati, dan harapan-harapan allati yang tafna, lenyap, wa tazulu, dan hilang. Jadi itu husnudzon billah termasuk nikmat yang tiada tara, bukan termasuk nikmat yang dikehendaki oleh nafsu. Jadi ada kenikmatan yang dikehendaki oleh nafsu, kenikmatan tersebut akan hilang karena bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan la ma tatawahhamun nafsu, bukan termasuk nikmat yang dikepingini, dibayangkan oleh nafsu. Terus وحكم بأن خلاف هذا من عمي القلب ومما يستحق أن يتعجب منه كل ذي لب. Dan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari juga menghukumkan dengan bahwasanya sesuatu yang menyalahi itu tadi, tidak sangka baik kepada Allah dan lain sebagainya, min amal qalbi, termasuk dari butanya hati, wa mimma, dan termasuk sesuatu yastahiqu, yang patut, an yata'ajjaba, bahwa heran, minhu, daripada ma kullu dhi lubbin, setiap orang yang mempunyai akal. Faqala, maka mengatakan Imam Ibn Athaillah Sakandari, al-ajabu kullal ajabi mimman yahrabu mimman lam fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absaru. Al-ayat. Al-ajabu, sungguh mengherankan, kullal ajabi, sangat mengherankan, mimman, dari orang, yahrabu, yang dia lari, mimman, dari Allah, lan fikaka lahu anhu, yang tidak lepas, lahu, bagi Allah, anhu, daripada itu man. Anhu, daripada itu man. Katanya Imam Ibn Athaillah Sakandari, aneh kalau misalnya ada orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ingin lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan dia pasti berhajat kepada Allah, tidak mungkinlah lepas. Kenapa kok menjauh daripada Allah? Jadi itu orang sangat mengherankan, katanya Imam Ibn Athaillah Sakandari. Bahkan orang tersebut wa yatlubu ma la baqa'a lahu, dan dia mencari sesuatu yang tidak kekal, lahu, bagi itu ma'ahu, beserta itu abadi. Jadi sungguh heran, katanya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari.
fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka tidak buta, fa innaha maka sesungguhnya Allah sya'an la ta'mal absar, tidak buta mata penglihatan mereka, walakin akan tetapi ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi hati-hati yang ada di dalam dadalah itu yang buta, sehingga mereka tidak bisa melihat yang mana yang kekal, yang mana yang fana, yang mana yang selalu kita harapkan dan yang mana yang tidak bisa kita harapkan. Jadi heran kalau misalnya ada orang yang berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Farabal abdu min maulahu bi'iqbalihi ala syahawatihi wa mutaba'ati hawahu. Harabal abdu, lari seorang hamba, min maulahu, daripada Tuhannya. Dia lari menjauh daripada Tuhannya. Dia lebih mengutamakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi'iqbalihi ala syahawatihi, dengan menghadapnya itu hamba abad atas syahwat-syahwatnya, wa mutaba'atihi hawahu, dan mengikutinya itu hamba hawahu, hawanya, keinginannya, wa dzalika, dan hal tersebut natijatu amal qalbihi wa jahdihi bi rabbih, karena pengaruh daripada butanya hati, natijah, hasil atau pengaruh atau efek samping daripada butanya hati, dan karena dia bodoh, tidak tahu tentang Tuhannya, karena dia tidak arif billah, karena dia tidak tahu tentang Allah, sehingga dia mencari yang lain, lari daripada Tuhan. Li'annahu istabdala alladhi huwa adna billadhi huwa khair, karena seorang hamba yang seperti itu tadi, dia mengambil, istabdala, mengambil, alladhi huwa adna, sesuatu yang rendah. Dunia itu kan sesuatu yang rendah, dia ambil billadhi huwa khair, sebagai pengganti daripada sesuatu yang baik. Dia sudah dapat kebaikan misalnya, tapi dia ingin sesuatu yang rendah. Istabdala, dia mengambil alladhi huwa adna, sesuatu yang rendah, billadhi huwa khair, untuk digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Wa athara al-faniya alladhi la baqa'a lahu 'ala al-baqi, dan dia lebih mengutamakan sesuatu yang fana, yang tidak kekal, lahu bagi itu, alladhi 'ala al-baqi, atas zat yang kekal, alladhi lam fikaka lahu anhu, yang tidak bisa lepas, lahu bagi itu, al-baqi, anhu, daripada itu abad. Terus Walau kanat lahu basiratun la athara al-baqi 'ala al-faniyah. Jadi itu disebabkan karena hati yang ada di dalam tidak buta, tidak bisa melihat. Kalau misalnya seandainya melihat, pasti dia akan lebih mengutamakan Allah daripada makhluk. Makanya dikatakan walau kanat lahu basiratun, dan jikalau bagi itu abad, hamba, basiratun, mata hati, hatinya ada, la'athara al-baqiyah 'ala al-fani, istilahnya itu abad akan lebih mengutamakan al-baqiyah, sesuatu yang kekal, 'ala al-fani, atas sesuatu yang fana. Terus Wala fa'ala ma fa'alahu saharatu fir'auna lama aminu bi rabbihim idh lam yahfalu bima wa'adahum bihi fir'auna minal ihsani wal in'ami wat taqribi wal ikram. Maka jadilah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yakinnya tukang-tukang sihir Fir'aun. Jadi tukang-tukang sihir Fir'aun ini kan menantang Nabi Musa agar supaya mengeluarkan mukjizatnya
sedangkan tukang sihir mengeluarkan sihirnya. Tapi ketika Nabi Musa mengeluarkan mukjizatnya, tongkat yang berubah menjadi ular, dan tukang-tukang sihir yang sangat pandai, mereka tahu kalau misalnya itu bukanlah sihir, karena sihir tingkatan tinggi pun tidak ada yang seperti ini. Mereka tahu bahwasanya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tukang-tukang sihir mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak memperdulikan, tidak memperhatikan janji-janji Fir'aun. Katanya Fir'aun, kalau misalnya engkau menang, engkau akan muliakan. Kalau misalnya engkau menang, engkau akan aku jadikan orang yang dekat kepadaku. Kalau misalnya engkau menang, aku akan berhadiah. Karena sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tukang sihir tadi, akhirnya janji-janji Fir'aun mereka tidak memperhatikan, mereka tidak pedulikan. Maka jadilah kita seperti tukang-tukang sihirnya Fir'aun, karena sudah yakin, benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau dikasih apapun tidak mau. Makanya dikatakan wala fa'ala, kalau misalnya dia mempunyai mata hati, seorang hamba nih mempunyai mata hati, niscaya seorang hamba tadi dia melakukan ma fa'alahu, apa yang telah dilakukan saharatul fir'auna, akan tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Sahara jamaah daripada sahir. Lamma amanu bi rabbihim, manakala mereka beriman dengan Tuhan mereka, ketika sudah kelihatan mukjizatnya dari Nabi Musa. Idh lam yahfilu bima wa'adahum bihi Fir'aun, sebab mereka tukang sihir Musa, tukang sihirnya Fir'aun, mereka tidak memperdulikan, tidak memperhatikan bima, dengan sesuatu wa'adahum bihi Fir'aun, yang menjanjikan, wa'ada menjanjikan, hum kepada mereka, bihi dengan itu ma Fir'aun. Apa yang dijanjikan Fir'aun? Minal ihsani, daripada kebaikan, wal in'ami, kenikmatan, diberi nikmat, diberi hadiah, diberi kebaikan, wa taqribi, didekatkan, artinya termasuk orang-orang yang dekat dengan raja, wal ikrami, dan kemuliaan, artinya dimuliakan, walam yaktarithu bima tawa'adahum bihi minal adabi, dan mereka tidak peduli bima tawa'adahum, dengan sesuatu tawa'ada yang mengancam itu Fir'aun, hum kepada mereka, saharah bihi dengan itu minal adabi, disiksa. Jadi setelah mereka beriman, Fir'aun ini mengancam, akan aku siksa, wal qatli, akan aku bunuh, wassalbin, dan aku akan salib di atas pohon-pohon dulu, batang an-nakhli, pohon kurma. Jadi diancam akan disalib, diikat di pohon lalu dibunuh, itu disalib istilahnya. Bal qalu, bahkan mereka mengatakan, lan mu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Ini orang sudah yakin. Makanya walaupun mereka termasuk ahli-ahli sihir nomor 1, tapi gampangnya Allah, kita bisa melihat gampangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membolakkan hati tukang sihir yang nomor 1 berubah langsung, imannya langsung kuat. Itu adalah termasuk kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau misalnya ada ahli maksiat, itu jangan dicaci maki, tapi dinasihati. Kenapa? Karena barangkali bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan yang asalnya ahli maksiat nomor 1 bisa ahli taat nomor 1. Seperti siapa? Saharatul Fir'aun. Seperti tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun ini hebat-hebat. Bukan tukang sihir yang sulap-sulapan yang seperti zaman sekarang. Tukang sihir zaman dulu, zaman Yunani kuno, itu tukang sihir top nomor 1. Ibaratnya tukang sihir yang
yang kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nomor satu kufurnya. Tapi ketika Allah membolak-balikkan hati tukang sihir tadi, akhirnya mereka menjadi beriman. Berimannya nomor satu, sampai diancam oleh Fir'aun, sampai akan dibunuh oleh Fir'aun, sampai akan disalib oleh Fir'aun. Padahal sebelumnya dijanjikan hadiah dan lain sebagainya. Tapi ucapan mereka apa? Lan nu'thiraka, wahai Fir'aun, kami tidak mengutamakan engkau ala ma ja'ana minal bayyinati, atas bukti-bukti yang sudah nyata. Padahal cuma tongkat yang keluar. Tongkat berubah jadi ular. Tapi Allah yang membolak-balikan hati. Langsung yakin bahwasanya datang ja'ana minal bayyinat, sesuatu yang datang kepada kami minal bayyinati, daripada bukti-bukti yang nyata. Padahal cuma tongkat berubah jadi ular. Tapi karena Allah lah yang membolak-balikan hati, maka tukang sihir tadi berubah menjadi tukang yang beriman. Bahkan imannya kuat, husnudzan, imannya kuat sampai diancam, tapi tetap kokoh. Walladzi fatarana, jadi lan nu'thiraka 'ala alladzi fatarana, kami tidak lebih mengutamakan engkau Fir'aun daripada Allah yang telah menciptakan kami. Jadi atofnya kepada 'ala ma ja'ana, ay 'ala alladzi fatarana, kami tidak lebih mengutamakan engkau wahai Fir'aun atas Allah yang telah menciptakan kami. Al-ayat. Terus Summa qalu wallahu khairun wa abqa. Summa qalu, lalu mereka mengatakan saharatu Fir'aun, wallahu khairun wa abqa, dan Allah yang lebih baik dan Allah yang lebih kekal. Fahaulai, maka mereka istanarat qulubuhum, hati mereka menjadi bercahaya. Istanarat, menjadi bercahaya. Qulubuhum, hati mereka. Wa syahidu mahbubahum, dan mereka menyaksikan mahbubahum, kekasih mereka. Fakana minhum, maka terjadilah setelah itu daripada saharatu Fir'aun, maka apa yang terjadi. La tarham min qawlin ila qawlin subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الفتنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى تذرت الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل واصل وحده وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وصبحنا من قول سبحان الله بحمده وما قلناه يا الله يا الله. كما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك منا هدية واصلة ورحمة منك نازلة ورحمة شاملة نقدم ثواب ذلك ونولي لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقرآن المفسرين السادة الصوفية والمحدثين وأولياء الكون أجمعين. وصولهم وفرائهم ووصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلال بين أيديهم. اللهم اجعله حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وشفاء لهم من النار وبلغهم به من الفردوس على منازلها واكتب لهم به من الثواب أنزله وأفرا وتقضي بهما وزنهم من الإحسان واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به إنك إلى على الدرجات واخلفهم في أولادهم ومن السماء إلى الخلافة الحسنة والأخذ الصالح يا أرحم الراحمين. اللهم ادخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا ملك يا سئل عطاء إذا استعين عن. اللهم ارحم ضرعنا واجبر انتصارنا واقبل دعاءنا واختم الصالحات أعمالنا وأعمارنا
وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.